warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah ya. Baik, hari ini kita akan belajar bab baru yang perlu kita ketahui secara detail, dan bab ini juga menarik loh. Apa itu? Ya, betul, puisi rakyat. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik, kita akan belajar tentang puisi rakyat. Seperti biasa, ada dua kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.13, mengidentifikasi informasi, baik itu berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Sebentar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah 4.13, menyimpulkan isi puisi rakyat, baik itu berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Dan ada dua tujuan pembelajaran pula yang harus kalian ketahui dan harus kalian capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Kompetensi dasar yang pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi informasi dalam puisi rakyat. Puisi rakyat atau yang kita kenal dengan puisi lama, ya, puisi rakyat itu masuk dalam puisi lama. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat mengandung informasi penting berupa nasihat, pesan, atau teladan bagi pembaca atau pendengarnya. Jadi identiknya kalau puisi zaman dulu atau puisi lama itu identiknya dengan kata ini ya, nasihat. Ada pesan yang ingin disampaikan, begitu. Kemudian kalimat-kalimat yang terdapat dalam puisi rakyat itu tersusun atas kata-kata yang teratur, membentuk rima, akhir bunyi ya, kemudian irama, dan panjang pendek suku kata. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa puisi rakyat merupakan karya sastra yang memiliki bentuk atau aturan tertentu dalam pengaryaannya. Jadi ada aturan-aturan yang harus kalian ketahui dan harus dipakai untuk membuat puisi rakyat tersebut. Sebelum saya membahas tentang kompetensi dasar yang tadi harus kita capai, sebenarnya jenis puisi lama, ya, atau yang kita kenal tadi dengan puisi rakyat. Puisi lama itu sebenarnya ada 7. Yang pertama ada syair, ada pantun, ada selokah, ada gurindam, ada karmina, mantra, dan talibun. Tapi dalam buku yang sudah kalian terima di sekolah, itu hanya mempelajari syair dan yang kedua pantun. Jadi untuk sementara kita belajar syair dan pantun dulu ya. Apabila kalian ingin bertanya nomor 3-7, kalian boleh bertanya nanti kalau ketemu Bu Fitri di media Zoom. Gitu. Kemudian pantun dan syair merupakan jenis puisi rakyat yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Namanya saja juga beda ya, puisi rakyatnya berbeda ya. Yang satunya syair, yang satunya pantun. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk fisiknya, jelas terlihat fisiknya nanti berbeda ya. Salah satunya penggunaan rima atau pengulangan bunyi yang berselang dalam karya. Apa itu ciri-cirinya? Sekarang kita belajar pantun dulu. Siapa yang pandai berpantun ini?
Nanti silakan menuangkan karyanya dalam pembelajaran ini ya. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Ingat, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kalian bisa menyebut baris ini dengan sebutan larik ya. Kalau kita belajar puisi rakyat, biasanya ada kata larik. Jadi nggak usah bingung, larik itu sama dengan baris. Setiap larik atau baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tapi dalam beberapa buku yang lain itu juga terdapat 13 suku kata, jadi tidak masalah. Jadi 8 sampai 12 suku kata atau 8 sampai 13 suku kata. Suku kata tahu ya, misalnya saya punya kata Ani belajar. A1, Ni 2, B 3, La 4, jarnya 5. Berarti itu 5 suku kata. Jadi Ani belajar itu 5 suku kata. Dalam setiap larik atau barisnya nanti pantun itu terdiri atas 8 sampai 12 atau 13 suku kata. Gitu ya. Kemudian sajak atau rima atau bunyi akhir dia berima atau bersajak ABAB. Jadi baris pertama itu nanti bunyinya sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan bunyi baris keempat, bunyi akhirnya ya. Kemudian ciri yang keempat, baris pertama dan kedua itu namanya atau berupa sampiran, dan ciri yang kelima, baris ketiga dan keempat itu berupa isi. Jadi makna itu biasanya ada di baris ketiga dan keempat. Maksud dari pantun itu seperti itu. Kemudian pantun sebagai bentuk media komunikasi. Komunikasi memiliki fungsinya yaitu untuk hiburan, untuk pendidikan, untuk kritik, dan untuk pengendali sosial. Karena isinya tentang nasihat, tentang kebaikan-kebaikan, maka sosial-sosial yang tidak baik itu akan dikendalikan sama pantun. Itu maksudnya ya, seperti itu. Kemudian Bu Fitri punya contoh pantun. Ini bunyinya, kalau keladi sudah ditanam, tak perlu lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, tak perlu lagi meminta balas. Jadi ini yang dimaksud ABAB ya. 6 A itu artinya A, las itu B, 6 itu A, las itu B lagi. Loh mengapa? Mengapa rimanya tidak berbunyi 6 las, 6 las? Karena dalam aturan kebahasaan memang sudah diatur dalam ciri-ciri pantun, sajak yang sama, rima yang sama, bunyi akhir yang sama pada belakang pantun, yaitu baris pertama itu namanya A. Ya, rimanya A. Itu akan sama dengan baris ketiga, sama dengan pantun pada baris kedua itu nanti akan sama dengan baris keempat. Jadi sudah rumusnya itu AB, bukan berarti belakangnya A, belakangnya B, tidak. Artinya itu hanya persamaan bunyi saja yang dirumuskan. Itu namanya rumus pantun atau rima, atau rumus pantun dalam rimanya itu namanya ABAB. Kemudian pantun tersebut berisi nasihat agar tidak pamrih jika telah berbuat baik. Jadi ini, kalau budi sudah ditanam, kalau kamu sudah berbuat baik ya pada orang lain, jadi kamu tidak perlu mengharapkan atau meminta balasan pada orang itu. Seperti itu. Karena fungsi pantun dapat ditentukan berdasarkan isinya, ya, fungsi pantun itu dapat ditentukan berdasarkan isi dari pantun itu ketika kita sudah selesai membaca. Maka pantun tersebut memiliki fungsi pendidikan. Jadi fungsi ini, pantun ini yang saya contohkan itu memiliki fungsi pendidikan, yaitu mengajarkan dan mengingatkan manusia untuk selalu berbuat baik tanpa meminta balasan. Jadi begitulah anak-anak cara menganalisis atau menyimpulkan ya. Menyimpulkan. Nanti ada pembelajaran selanjutnya yaitu menyimpulkan di setelah ini. Begitu. Kemudian ternyata pantun itu memiliki banyak macam ya, koleksi, banyak lagi perbedaan-perbedaan, maksudnya macam-macam pantun di situ ada dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada pantun nasihat. Biasanya pantun nasihat ini sering keluar dari orang tua kita ya, makanya
sering kita sebut pantun nasihat itu adalah pantun orang tua. Contohnya, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Seperti itu. Jadi kalau kamu berbuat baik itu pasti akan dikenang orang lain. Terus pantun teka-teki. Selain pantunnya nasihat serius gitu ya, juga ada pantun yang untuk hiburan supaya kita tertawa. Namanya pantun teka-teki. Kalau puan-puan cerana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki? Binatang apa yang ada tanduknya di kaki? Nah, ini sudah saya sertakan jawabannya. Ya, jawabannya adalah ayam. Coba kamu lihat kakinya ayam, pasti ada tanduknya. Seperti itu. Kemudian yang C, pantun jenaka. Pantun jenaka ini juga hiburan juga ya, karena kemungkinan bisa tertawa orang-orang yang setelah membaca pantun jenaka. Contoh, kupu-kupu terbang melintang hingga mengisap bunga permata. Hati di dalam menaruh senang, melihat ikan berkacamata. Ikan berkacamata. Nah, ini salah satu humor ya, humor dalam macam-macam pantun. Seperti itu. Kemudian D, ada pantun orang muda. Kalau pantun orang tua identik dengan nasihat, tapi kalau pantun orang muda ini identik dengan hati ya, ada percintaan di dalamnya biasanya. Begitu. Japati terbang menghindari panah, pahlawan muda menikam lembu. Jikalau mati bertindih tanah, dalam akhirat kita bertemu. Nah, kalau ini artinya kalau nggak berjodoh di dunia, kita di akhirat akan bertemu. Seperti itu. Banyak kan macam-macam pantun? Jadi kamu bisa membuat pantun nggak hanya satu, bisa macam-macam. Ini Bu Fitri mencontohkannya 4. Kalau kalian menemukan di buku-buku lain, silakan, boleh, ada banyak lagi. Kemudian, yang kedua, kita belajar puisi rakyat syair. Syair adalah sastra lama yang berasal dari Arab, jadi bukan Indonesia ya, yang berarti perasaan. Jadi kalau kamu buat syair, curhat gitu ya, kamu bisa membuat syair, bisa mempuisikannya dalam bentuk syair. Karena syair itu adalah sebuah perasaan orang lain, atau artinya adalah perasaan. Syair dapat diartikan pula bentuk puisi lama, sajak atau puisi. Jadi yang galau-galau gitu ya, yang merasakan perasaan yang mendalam, kalian bisa membuat syair. Tapi ingat, kalau membuat syair harus tahu ciri-ciri syair. Ciri syair ada 4. Yang pertama, tiap baitnya terdiri atas 4 larik atau baris sama dengan pantun. Yang kedua, tiap barisnya memuat 8-12 suku kata, boleh 13 suku kata, sama dengan pantun. Bersajak atau berima akhir a. Jadi ini perbedaannya antara pantun dan syair ya. Kalau pantun itu rimanya berakhiran bunyi ab, tapi kalau syair itu a. Jadi nanti belakangnya sama. Kalau ri semua, lam semua, las semua. Jadi kalian harus cari kata. Jadi kalian harus kaya ya, kaya kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian kamu susun menjadi kata-kata yang baik untuk dijadikan syair. Belakangnya harus sama, seperti itu. Kemudian baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempat itu namanya adalah isi. Jadi semuanya isi semua. Kalau pantun itu kan baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Tapi kalau syair itu keempat-empatnya barisnya itu berisi isi, ya. Di dalamnya isi semua. Jadi kemungkinan kalau mengidentifikasi simpulan ya ada di semua bagian. Gitu. Syair masuk dalam sastra Melayu klasik yang berisi khasanah ilmu, pengetahuan, dan pedoman hidup. Seperti karya sastra lama pada umumnya, syair memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan karya lainnya. Dia punya aturan. Nah, ini contoh syair ya. Ilmunya, ilmu yang pertama. Mazhabnya, mazhab yang ternama. Cahayanya, cahaya yang lama, ke dalam surga bersama-sama. Ingat-ingat hai anak dagang, nafsumu itu lawan berperang. Anggamu jadikan sarang, citamu satu, jangan bercawang. Kalian amati belakangnya. Ma. Jadi sama kan? Itu yang dimaksud dengan rima a. Kalian lihat ini. Dagang, ang. Di sini ada ang, ada ang, dan ang. Jadi ini yang dimaksud
yang dimaksud dengan rima a, a, a. Gitu ya anak-anak ya. Syair tersebut merupakan karya Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai pencipta syair. Pedoman hidup yang disampaikan dalam syair tersebut berkaitan dengan hakikat manusia di bumi sebagai khalifah sekaligus hamba Tuhan yang menghadapi segala ujian melawan musuh besar berupa hawa nafsu. Jadi ketika kalian selesai membaca, kalian pahami kata-katanya dan bahasanya, baru kalian bisa menyimpulkan seperti ini ya anak-anak ya. Nah, di dalam syair itu bercerita atau menyampaikan bahwa hakikat manusia itu sebagai hamba Tuhan kalau menghadapi ujian itu, ujiannya biasanya yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Jadi harus kita lawan. Itu seperti itu maksudnya. Kita sampai pada kompetensi dasar yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita harus mampu menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Kalau kalian sudah mahir membaca puisi rakyat, sudah mahir memahaminya, membacanya dari awal sampai akhir nggak kelewatan, dipahami betul-betul, pasti bisa menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Karena rumusnya yang pertama ketika menyimpulkan kita harus membaca dan paham dulu. Nah ini ya, dengan membaca puisi rakyat secara cermat, kamu tidak hanya dapat menentukan perbedaan, mana sih yang pantun, mana sih yang syair, pasti sudah bisa membedakan kalau kita membaca dan paham dari ciri-cirinya yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi. Tetapi juga pesan, jadi selain kamu bisa membedakan mana yang pantun, mana yang syair, kamu juga bisa menganalisis, menebak ya pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kamu dapat menyimpulkan isi puisi rakyat tersebut. Jadi kan kalau sudah tahu perbedaannya mana yang pantun, mana yang syair, kemudian sudah tahu pesan yang dimaksud di dalamnya, pasti kamu sudah bisa menyimpulkan isi dari puisi rakyat tersebut. Nah, membaca puisi rakyat secara cermat dapat dilakukan dengan memaknai kata per katanya, larik per lariknya, atau baris per barisnya, atau bait per baitnya. Setelah memaknai kata per kata, kamu harus memaknai kata tersebut dalam kesatuan larik dan baris. Kalau sudah katanya sudah paham, kalian pahami barisnya, kalian pahami baitnya. Pemaknaan larik dan bait puisi rakyat juga harus dihubungkan dengan tujuan komunikasi. Dia menyampaikan puisi itu tujuannya untuk apa? Sama dengan macam-macam pantun tadi. Tujuannya bisa tentang pendidikan, menyampaikan moral siswa, menyampaikan moral anak, kepada orang tua, kepada guru, itu pendidikan ya. Kemudian ada hiburan, misalnya hanya canda tawa, hanya bercanda, tertawa-tawa untuk hiburan saja, atau berupa kritik ya. Kritik juga bisa disampaikan dalam bentuk puisi rakyat. Kemudian protes terhadap sesuatu hal misalnya, dan sebagainya. Cara tersebut dapat memudahkanmu untuk menyimpulkan isi puisi rakyat. Jadi kalau sudah tahu tujuan komunikasinya untuk apa, kalian pasti sudah tahu juga simpulan dari puisi rakyat itu. Seperti itu anak-anak. Kemudian contoh menyimpulkan isi pantun. Bu Fitri punya pantun, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nih, kalau punya peliharaan ayam di rumah, pasti ayam itu kalau bertelur pasti akan gaduh atau ramai. Nah, sampai ini dibuat pantun ya sama si pengarangnya. Nah, sampiran pantun terletak pada baris pertama dan kedua. Ini namanya sampiran ya. Ini masih belum tahu maknanya apa. Kemudian, sedangkan isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Jadi ini, jangan diikuti kebiasaan tabiat, itu kebiasaan ya. Jangan diikuti kebiasaannya ayam. Orang bertelur sebiji aja, ramainya sudah seperti satu kampung, itu maksudnya. Jadi, oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Nah, ini untuk memudahkan aja. Untuk memudahkan saja bahwa ketika kita ada soal menyimpulkan isi pantun, coba selain kita melihat baris pertama dan kedua, penguatnya adalah baris ketiga dan keempat. Karena baris ketiga dan keempat itu namanya adalah isi. Seperti itu ya anak-anak.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa pantun tersebut itu berisi atau dapat disimpulkan dalam pantun itu ada sebuah nasihat agar manusia itu membiasakan diri untuk bersikap tenang dan jangan ribut hanya karena hal kecil. Itu maksudnya. Jadi puisi lama atau puisi rakyat itu kebanyakan memang berupa nasihat ya, supaya kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, contoh menyimpulkan isi syair. Bu Fitri punya syair. Kalau ini sudah banyak di buku-buku pelajaran syair perahu. Bagus kalau kita baca. Ini nanti kalau kalian baca bisa di pause ya. Bu Fitri baca satu bait aja. Inilah gerakan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Sama bait kedua deh. Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi kalau kita sudah tahu pesannya, maka kita dapat menyimpulkan isi syairnya. Baik. Contoh menyimpulkan isi syair yang tadi. Isi syair terletak pada semua baris. Biasanya kalau semua baris itu sama juga kita membaca sebuah kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi kalian harus pandai memahaminya ya. Bahasa kiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Jadi untuk menyimpulkan isi syair harus berdasarkan pada semua lirik atau semua baris. Jadi harus kalian baca semuanya. Kemudian, simpulan syair perahu yang tadi di slide sebelumnya tersebut berisi nasihat kepada para pemuda atau generasi muda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna dan bermanfaat. Hal ini disebabkan karena hidup tidak akan kekal selamanya dan suatu saat pasti akan kembali ke akhirat. Dengan amalan kita yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta sempurnalah kehidupan yang kita jalani. Bagus kan isi dari syair itu? Makanya kalau kita membuat pantun atau syair atau beberapa puisi lama harus syarat dengan makna yang baik ya. Karena memang ciri-ciri dari puisi-puisi lama zaman dulu itu memang syarat dengan makna nasihat. Seperti itu. Bagaimana menarik bukan belajar tentang puisi rakyat? Materinya sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi penjelasan puisi rakyat dari Bu Fitri. Anak-anak, demikian materi puisi rakyat yang sudah Bu Fitri sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di media Zoom atau WhatsApp ya. Kalau begitu, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.